Wahai Muhammad, ceritakanlah pada kaummu. Cerita tentang siapa? Dua anak Adam. Semuanya mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang satu diterima, yang satu enggak diterima. Yang satu diterima karena apa? Karena ilmu. Ya, sesuai dengan apa yang Allah minta, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada Adam. Lalu Adam mengajarkan pada anaknya. Yang satunya lagi membangkang pada bapaknya dan enggak mau mengikuti apa yang diajarkan bapaknya, makanya enggak diterima. Sama. Ya, kita mengikuti ibadah sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ibadahnya diterima. Baik. Ya. Lupa tadi, berdoa dulu ya. Bismillah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Ya. Semoga Allah ridha dengan apa yang kita pelajari. Bismillah wa ala barakatillah. Kita sedikit bedah buku ya. Kita baca sedikit demi sedikit biiznillah taala. Di kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, qanaah, dengan sedikit harta dunia dan bersabar di atas kemiskinan demi menuntut ilmu. Keempat, ya, poin nomor 4. Hendaknya merasa cukup dengan apa yang mudah dari makanan pokok meskipun sedikit, dan pakaian yang cukup menutupi aurat dari orang yang setaraf dengan meskipun tidak baru. Dengan bersabar, ya, di atas kesederhanaan hidup, dia mendapatkan ilmu, dan dengan menyatukan fokus hati di persimpangan angan-angan yang simpang siur, sumber-sumber hikmah akan memancar darinya. Ya, kita ambil sini ibrah bahwasannya ketika kita qanaah terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu akan lebih membersihkan hati kita. Itu adalah bukti ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qanaah, jamaah sekalian, ini adalah salah satu yang disebutkan Ali radhiyallahu an dalam apa? Ciri orang yang bertakwa, ya. Ciri orang yang bertakwa, mohon maaf Mas, minta tolong dikecilkan sedikit volumenya. Ya, feedback. Baik. Jazakumullah khairan. Feedback ini. Baik. Sampai mana tadi? Ali ya. Ali radhiyallahu an mengatakan poin ketiga dalam ketakwaan adalah apa? Ar-ridha bil qalil. Ridha dengan sedikitnya apa yang Allah berikan kita dari harta benda. Adapun kita perlu mengetahui zuhud, ya, bukan berarti kita ini harus miskin, tidak. Ya. Tapi kita ridha dengan apa yang Allah berikan. Itu arti zuhud, dan itu pula arti qanaah, ya. Ar-ridha bil qalb. Kita ridha dengan apa yang Allah berikan. Mereka yang Allah berikan kelebihan seperti Abdurrahman ibn Auf sebagai penguasa pasar, ya, di Makkah maupun di Madinah, kita mengetahui salah satu sahabat penguasa pasar adalah siapa? Abdurrahman ibn Auf. Ya. Dia menjadi salah satu al-mubashir bi al-jannah. Salah satu 10 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Dan yang paling awal masuk, kenapa? Bimalihi, karena apa yang dia infakkan, ya, karena dia tahu ilmunya. Nah, ini penting kita jadikan catatan bahwasanya zuhud bukan berarti kita harus melepaskan dunia secara keseluruhan, tidak. Rasulullah SAW azhadun nas, orang yang paling zuhud, ya, orang yang paling qanaah, orang yang paling ridha dengan apa yang Allah berikan. Tapi kita tahu dari kecilnya Rasulullah SAW sudah bekerja dengan begitu keras, yaitu dengan apa? Menggembala kambing. Di Mekah pun berjualan dengan modal yang diberikan. Khadijah pun sebelum itu sudah mempunyai modal terlebih dahulu, ya. Rasulullah SAW bukan orang miskin. Rasulullah SAW orang kaya, salah satu orang terkaya di Mekah, tapi beliau orang yang paling zuhud, ya.
Bukti Rasulullah SAW adalah orang terkaya di Mekah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan terhadap saudara-saudara terdekatmu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW pergi kepada kaum Quraisy, ya, kepada kaumnya terlebih dahulu. Wahai kaumku, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai kaumku, aku tidak punya kehendak, ya, enggak punya kekuasaan atas kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya. Nanti ketika di hari akhir Nabi Muhammad SAW sama, ya, sama dengan kita, ya, sama-sama nanti dihidupkan di padang mahsyar. Bedanya apa? Nabi Muhammad SAW nggak dihisab, nggak diadab, langsung masuk surga. Jalur VIP, V-nya banyak, ya. Ya. Baik, ini Nabi Muhammad SAW bedanya. Sama-sama kumpulkan di padang mahsyar, dan beliau mendapatkan privilege berupa apa? Mampu untuk memberikan rekomendasi, ya, syafaat, rekomendasi saja, bukan hasil final. Adapun, ya, walillahi syafa'atu jami'a, hanya kepunyaan Allah lah syafaat secara keseluruhan. Keputusan syafaat hanya ada di tangan Allah. Allah terima syafaat Nabi Muhammad SAW, ini kehendak Allah. Allah nggak terima pun kehendak Allah. Ya, salah satu syafaat Nabi Muhammad SAW yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah syafaat Nabi Muhammad kepada siapa? Ali, pamannya. Ya, kok kepada Ali? Abi Thalib, ya, kepada Abi Thalib, bapaknya Ali radhiyallahu an, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW minta azabnya diringankan, baru dikabulkan. Hanya azabnya saja diringankan, tapi tetap kekal mukhallad finnar, ya, tetap kekal mukhallad finnar. Ini Abu Thalib, ya, dengan azab yang paling ringan, yaitu apa? Berdiri di atas sendal, di mana sendal tersebut akan melelehkan tubuh dari ujung rambut sampai kaki. Paling ringan, Ibu, paling ringan, Bapak. Gimana yang lebih kerasnya? Wala'iyadzubillah, tidak masuk di logika kita, ya. Dan ketika sudah di pertengahan surga dan neraka, ketika ahlul jannah masuk surga dan ketika ahlun nar masuk neraka, ya, Allah tampilkan kematian itu berbentuk al-kabish, ya, kabish al-amlah. Apa itu? Domba berbulu putih, ada kehitam-hitamannya. Lalu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlu surga di depan kambing tersebut. Ya, kalian lihat itu kambing? Araitumu? Na'am. Ya, kami lihat. Ya, kami lihat ya Allah, itu kambing. Lalu dikumpulkan kembali ahlun neraka, ya, ahlun nar. Kalian lihat itu? Iya ya Allah, kami lihat. Itu maut, itu kematian. Lalu disembelih itu kematian di depan mereka, di depan ahlu surga dan ahlun nar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahlu surga, khulud, ya, kekal untuk kalian, walal maut, tidak ada kematian untuk kalian wahai ahlu surga. Dan dikatakan kepada ahli neraka, khulud, kekal untuk kalian, wala maut, tidak ada kematian untuk kalian wahai ahlu an-nar. Nah, ini jamaah, ketika di surga mukhallad, ya, kita kekal, tidak ada kematian dan hanya ada kenikmatan saja, ya. Tajri min tahtihal anhar, ya, yang mengalir di bawah syajar. Nah, ini ada kata yang mahdzuf dalam Al-Quran. Kita sering mendengar tajri min tahtihimul anhar, ya, fi jannatin na'im, ya, tajri min tahtihal anhar, ya, tajri min tahtihimul anhar, tajri min tahtihal anhar. Di sini ada satu kata yang mahdzuf, yaitu al-ashjar, ya, sungai-sungai tersebut mengalir di bawah pohon, ya, al-ashjar. Kenapa? Kalau mengalir di bawah surga, maka la yanfa hadza an-nahr, ya, tidak bermanfaat ini sungai. Buat apa mengalir di bawahnya surga, gitu ya. Baik, kita lanjut. Al-qana'ah. Syafi'i berkata, la yatlubu ahadun hadzal ilm bil mulki wa 'izzin nafs wa yuflih, walakin man talabahu bi dhullin nafsi wa dhiqil 'aishi wa khidmatil ulama'i aflah.
Maka tidak meminta ya, seorang pun penuntut ilmu ya, dengan kerajaan dan kemuliaan ya, dengan mulk kerajaan ataupun kekuasaan ya, dan wa'izzin nafs dan juga kemuliaan harga diri, fayuflih, maka dia akan beruntung. Kita tahu ya, enggak banyak dari mereka yang punya jabatan kekuasaan, pun enggak banyak dari mereka yang hartanya bergemilang berlimpah ya, konglomerat, kesulitan dalam menuntut ilmu ya. Karena apa? Karena badannya sudah dienakkan dengan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Apa-apa mudah, akhirnya menuntut ilmu jadi malas. Maka dari itu ya, pesan untuk kita semua, tidak hanya kalangan menengah ke bawah, bukan membeda-bedakan. Tidak hanya mereka yang konglomerat, tidak hanya mereka yang miskin, untuk semuanya. Ya, wabasyirin nas, kita memberikan kabar gembira untuk para manusia bahwasanya menuntut ilmu itu fardhatun ala kulli muslim, menjadi suatu kewajiban untuk seorang muslim, semua tanpa terkecuali. Maka ayo kita semangat ya, semangat kembali untuk menuntut ilmu ya. Walaupun betul tidak semuanya seperti itu ya, kita lihat buktinya siapa? Abdurrahman ibn Auf ya, beliau azhad ya, salah satu orang yang paling zuhud, orang yang paling tahu bagaimana Nabi SAW beribadah, tapi beliau juga orang yang paling kaya di Mekah, subhanallah. Pun juga di Madinah, baru sesampainya di Madinah, selang beberapa bulan beliau menjadi apa? Penguasa pasar di Madinah. Ini bukti bahwasannya tidak menafikan ilmu itu dengan sesuatu yang bergelimang harta, tidak ya, tapi bisa saja asal mau. Tadi innamal a'malu bin niat ya, semuanya itu berasal dari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sungguh setiap manusia itu mempunyai niatnya masing-masing ya. Yang mau berhijrah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima hijrahnya. Yang mau hanya dunia saja, maka Allah akan berikan dunianya. Man kan yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Yang mau dunia dan apa yang menghiasi dunia, kami akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fiha la yubkhasun, mereka enggak akan dicurangi sedikit pun. Bapak, Ibu pernah merasakan kita dulu pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, malah lebih banyak hartanya? Ada? Mungkin sebagian ada yang merasakan. Allah akan cukupkan. Wa hum fiha la yubkhasun, sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'ah. Bukankah setiap manusia itu memiliki apa yang mereka kerjakan? Wa anna sa'yahu saufa yura. Bukankah Allah akan lihat apa yang mereka usahakan? Tsumma yujzahu jazaa'al awfa ya, lalu Allah akan berikan ganjarannya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kita kerja keras ulet akan diberikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan ya, kita malas-malasan pun akan diberikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tapi bedanya mereka yang kerjanya ulet hanya untuk di dunia, Allah akan berikan sesuai dengan batasan mereka. Tapi mereka yang bekerja biasa-biasa saja ya, dan mereka tujuannya untuk akhirat, Allah akan limpahkan keberkahannya dalam hartanya. Dan keberkahan ini berupa dua, jamaah ya. Keberkahan ini berupa dua. Yang pertama, keberkahan dalam harta tersebut diberikan kepada infak ya, kepada sabilillah ya, kepada jalan Allah. Ini ulama mengatakan dua keberkahan. Memang keberkahan tersebut berupa apa? Keberkahan dalam harta tersebut yang diberikan kepada hal kebaikan, diinfakkan untuk sedekah, dinafkahkan untuk istri dan anak agar bisa makan, agar bisa melanjutkan kehidupan dan pendidikan. Ya, harta tersebut juga diberikan kepada keluarga yang membutuhkan, kepada anak yatim dari keluarga terdekat kita, terhadap orang-orang miskin ataupun keluarga yang memang tarafnya masih rendah.
Nah, ini keberkahan yang pertama. Yang kedua, keberkahan berupa lipat ganda dari harta tersebut. Nah, keberkahan bermakna dua. Yang pertama berkah karena kebaikan yang dilakukan, yang kedua memang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma naqusat shadaqatun min mal. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqusat shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang sedikit pun dari harta yang engkau sedekahkan. Ya, maka yang kelebihan harta ataupun yang kekurangan harta, ayo kita tetap bersedekah. Walaupun 500 rupiah berusaha untuk sedekah. Gimana caranya sedekah? Sedekah yang paling afdal pertama adalah sedekah al-wajibat. Semua yang wajib kita tunaikan terlebih dahulu. Untuk bapak-bapak, untuk emas-emas yang sudah mempunyai tanggungan, maka nafkah yang pertama wajib adalah untuk istri. Jangan sedekah kepada masjid dulu, jangan sedekah terhadap orang miskin dulu, cukupi dulu istrimu. Nah, ya ini adalah sedekah yang wajib. Ya, lalu cukupi pula anak-anakmu. Nah, ini wajib untuk seluruh laki-laki di muka bumi ini yang merasa muslim. Cukupi istrinya, baru setelahnya apa? Wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya, wahai Muhammad, kaum Quraisy bertanya tentang apa? Siapa yang harus kita berikan sedekahnya wahai nabi kami? Ya. Qul ma anfaqtum. Katakanlah, sedekah yang paling afdol pertama setelah yang wajib-wajib, setelah istri dan anak, dan setelah zakat yang wajib adalah untuk ibu. Falil walidain, ibu dan bapak dan ibu. Ya. Maka dari itu yang suami-suami punya istri, istrinya bekerja sendiri, punya penghasilan sendiri, jangan larang istrinya untuk memberikan sebagian hartanya untuk orang tuanya. Pun sama, seorang istri yang sudah tercukupi kehidupannya, jangan larang suaminya untuk memberikan hartanya untuk orang tuanya. Ya, sama. Ini yang afdal, yang pertama kepada orang tua. Wal aqrabin, setelahnya orang-orang terdekat. Siapa itu orang-orang terdekat? Dzawil arham. Ya, mereka yang masih mewarisi kita ketika kita meninggal. Kakek, nenek, ya, kakak, adik kandung, ya, ataupun kakak adik dari bapak atau dari ibu. Ya, ataupun masih masuk ke dalamnya keponakan, masih pula masuk ke dalamnya anak dan cucu kita. Nah, ini yang paling utama disedekahkan setelah orang tua, diberikan nafkahnya setelah orang tua, baru wal yatama, baru anak yatim. Pun anak yatimnya ada syarat yang pertama apa? Yatiman dza maqrabah, anak yatim yang mempunyai kedekatan dengan kita alias kerabat dekat, yaitu tadi. Ya, mau dari keponakan, mau dari cucu. Ya, kalau misalkan dia yatim, itu yang harus kita santuni terlebih dahulu, baru yang luar-luar. Allah mengajarkan kita untuk tetap mengikat tali ukhuwah silaturahim kita dengan saudara-saudara kita. Wajib. Ya, Allah nggak suka dengan mereka yang memutus tali silaturahim. Silaturahim itu untuk siapa? Yang utama untuk saudara-saudara kita. Ya, saudara yang paling dekat, yang mewarisi harta kita ketika kita meninggal, dan kita mewarisi mereka ketika mereka meninggal. Ini saudara, definisi saudara, ya, definisi yang wajib kita sambung tali silaturahimnya, dan definisi bahwasanya Allah melaknat dua saudara ataupun dua kerabat dekat yang saling bermusuhan. Yang masih saling bermusuhan, yang masih ada dengan saudaranya, dengan bapaknya, dengan istrinya, dengan keponakannya, ya, dengan om tantenya, masalah, ayo minta maaf. Kan yang salah dia, Ustadz, enggak, kita yang minta maaf. Ya, kita jalin silaturahim terlebih dahulu. Wal wasil laisal wasil bil mukafi. Ya. Yang menyambung tali silaturahim bukan mukafi. Mukafi itu adalah orang, al mukafiu,
Orang ketika dia diberikan kebaikan dia baik, ketika dia diberi keburukan dia putuskan silaturahim, ya, ataupun dia diam saja. Ini mukafi. Maka sebaik-baik manusia adalah al-wasil, ya, yang menyambung tali silaturahim. Tali silaturahimnya putus sambung, ya. Putus nyambung, ya. Silaturahim tapi ini, ya, bukan pacaran, nggak boleh pacaran. Nah, ya, daripada pacaran jangan halangi anaknya untuk menikah. Ibu, bapak, pesannya di sini ya, untuk kalau misalkan sudah melihat anaknya ada ciri-ciri menolak ataupun agak mengelak dari kita, ya, ataupun sudah agak tambeng, itu berarti ada seseorang di baliknya. Maka nikahkanlah. Bilang siapa di balikmu, ayo nikah. Nah, kalau berani nikah jangan pacaran. Nah, walaupun itu chat khalwat, nggak boleh kita chat dengan lawan jenis tanpa ada mahram. Nah, kenapa? Karena di situ lebih banyak syaitannya daripada malaikatnya. Ya, walaupun hanya chat saja, cuma chat doang, ketik-ketikan doang, justru ketikan itu yang bahaya. Ya, justru ketikan itu yang bahaya. Ya, kalau misalkan mau sini datang ke orang tua saya, nikahi saya, selesai. Nah, itu lebih baik dan lebih aslam. Ya, kata Rasulullah SAW, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Apa hukumnya menikah? Sunnah, ya, sunnah. Hukum awal menikah adalah sunnah, tapi bisa menjadi wajib ketika memang sudah tidak bisa menahan hawa nafsu. Ya, hukum menikah bisa berubah ketika sudah tidak bisa menahan hawa nafsu. Wah, ini ganteng banget sih, masya Allah, udah nikahin. Ya, ini cantik banget, nikah sudah. Ya, masih muda Ustaz, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nikahkanlah al-ayama, budak-budak wanita. Nah, ini lebih rendah daripada mereka yang hur, ya, mereka yang bebas, bukan budak. Yang lebih rendah saja Allah suruh nikahkan. Wah, ini namanya al-mubalaghah, ya. Allah memajas parabolakan sesuatu yang lebih rendah. Maka yang lebih aula, lebih afdol mereka yang bebas, mereka yang bukan budak untuk segera untuk menikah kalau memang sudah waktunya untuk menikah. Ya, tapi kalau misalkan dia masih bisa menjaga hawa nafsunya, jangan dipaksa. Ya. Wih, ini kamu sama ini aja, Nduk. Sama ini aja, Le. Jangan. Ya, jangan, karena menikah adalah pilihan. Ya, menikah adalah pilihan, di mana Rasulullah SAW pun tidak memaksa Fatimah bintu Muhammad untuk menikahi Abu Bakar dan Umar. Ketika itu, ya, Fatimah cinta dalam diam kepada siapa? Ali ibn Abi Thalib. Gak ngasih tahu ke bapaknya. Ali pun sama, gak ngasih tahu ke siapa? Sepupunya Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu ada yang melamar datang ketika itu, Abu Bakar. Ya. Melamar siapa? Fatimah bintu Muhammad. Pun Umar juga melamar Fatimah. Dua-duanya ditolak oleh Nabi SAW. Ya. Karena bapak ini lebih tahu, biasanya orang tua lebih tahu ketika anaknya ini seneng sama siapa, betul. Ketika udah datang, oh ini anaknya ini seneng, biasanya lebih tahu gerak-geriknya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW tolak, dan alhamdulillah walillahi an-ni'am, ya, akhirnya ya, dua cinta dalam diam tersebut dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu siapa? Ali dan Fatimah. Nah, ini ya pelajaran bagi kita bahwasanya menikah adalah pilihan bagi anak kita. Ketika dia nggak mau, jangan dipaksakan. Tapi kita pun wajib untuk ngerem mereka untuk apa? Mencet ataupun berkomunikasi dengan lawan jenis tanpa adanya hadir kita. Ya, ini orang tua. Sebagai orang tua, pesannya dipantau anaknya, ya. Kalau misalkan memang sedang berhubungan dengan lawan jenis, ya, direm. Bilang maksiat ya, gitu ya. Itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya maksiat. Enggak, ini pacaran Islami, enggak ada pacaran Islami, ya. Pacaran Islami adanya setelah menikah, bukan sebelum. Sebelum menikah semuanya adalah zina. Ya, semuanya adalah zina. Zina mata, zina ketikan, zina jari, ya. Zina
telinga, ya, mendengarkan voice note, wah masya Allah suaranya indah sekali, apalagi voice note-nya dibalut oleh suara ngaji-ngaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masya Allah, ya, ini orangnya soleh banget bu, ya. Soleh, betul soleh, maka dari itu suruh dia untuk datang nikah. Taib, ya, insya Allah Allah akan berikan kekayaan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka fakir, Allah akan berikan kekayaannya dari karunia-Nya. Ini apa? Ayama, budak perempuan. Wassalihin namin ibadikum, dan juga budak laki-laki, apalagi yang hur, apalagi yang bebas. Ustaz, jangan gitu, ini angka perceraian di Indonesia ini banyak sekali. Maka pesan untuk yang mau menikah, dimantapkan hati terlebih dahulu, istikharah terlebih dahulu. Menikah adalah kehidupan baru setelah kehidupan jomblo. Di situ banyak ibadah dan banyak syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Yang pertama kali sihir diturunkan, ya, terhadap apa? Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kata Harut dan Marut, kami ini hanya fitnah saja, ya, kami hanya fitnah saja untuk menguji kalian, apakah kalian bersyukur, ya, ataupun kalian kufur. Maka yang pertama adalah sihir, bagaimana memisahkan antara kedua mempelai, ya, kedua suami dan istri. Ya, sihir pelet. Ya, yang pertama turun di muka bumi ini sihir adalah sihir bagaimana memisahkan antara suami istri. Nah, ini bahaya. Karena apa? Ya, itu tadi, pernikahan isinya hanya ibadah saja. Ketika kita sabar, maka argo dari pahala tersebut berputar dengan kencang. Nah, ini untuk kita yang sudah dalam pernikahan, ya, alhamdulillah. Yang belum pun alhamdulillah. Yang sudah, pesan untuk yang sudah dalam pernikahanlah bersabar, sabar hadapi suami yang nggak jelas, tiba-tiba ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ya, semuanya diingini gitu ya. Suami kadang seperti itu, memang rewel. Pun sama, yang suami turuti kemauan istri, ya, sabar dengan apa yang diinginin istri juga. Kadang tiba-tiba ngambek, ya, kadang tiba-tiba perkataan yang nggak jelas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan sendiri, ya, seorang istri itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang paling bengkok. Ulama menafsirkan bahwasanya tulang yang paling bengkok ini adalah lisannya yang bengkok. Maka dari itu kalau istrinya ada salah, maafkan, ya, tolong dimaafkan Pak. Yang paling utama dimaafkan adalah istri-istri kita. Istri-istri kita, istrinya banyak dong. Nah, ya, istri kita yang paling utama untuk dimaafkan, ya, maka maafkanlah. Yang istri-istri jangan lupa, ya, pesannya dari Nabi Muhammad SAW untuk selalu meminta maaf pada suami, karena kita nggak tahu kapan kita melakukan kesalahan. Kita buat hati suami itu nggak ridho. Kenapa? Surganya seorang istri ada di suami, ya. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang perempuan dari Madinah, ya, beliau mengatakan, bagaimana muamalahmu dengan suamimu? Ya, ya alhamdulillah, katanya. Lalu Rasulullah SAW katakan kembali, perhatikan muamalahmu dengan suamimu, karena suamimu bisa menjadi surgamu pun bisa menjadi nerakamu, ya. Maka dari itu, ya, kita perlu untuk sering-sering minta maaf kepada suami. Yang suami maafkan dan minta maaf juga, ya. Istri senang nggak misalkan tiba-tiba suaminya maaf, senang? Senang. Sama suami juga, ya, Pak, mohon maaf ya, saya banyak salah. Subhanallah, saling memaafkan, ya, biar di hari itu tenang hatinya, nggak ngerasa gerusu, ya. Ini pesannya adalah apa? Saling meminta maaf. Yang istri untuk mendapatkan keutamaan berupa surga, yang suami pun sama, agar bareng-bareng masuk surga. Ini yang diinginkan.